Haradi, apakah kamu pernah mendengar ataupun pernah membaca langsung berita yang berkaitan dengan MUI? Pernah dan baru semalam kulihat di televisi bahwa MUI menganjurkan kepada umat Islam untuk tidak sholat Jumat di masjid dahulu selama 2 pekan ke depan. Menurutmu gimana? Ya, menurutku sih bagus. Maksud mereka kan juga ingin melindungi umat Islam, juga sekaligus mencegah penyebaran virus corona. Lagian pun, lembaga itu pun diisi oleh ulama-ulama yang telah diyakini oleh umatnya. Jadinya nggak masalah ya kan? Nah, betul itu. PTW, kau tahu nggak kapan MUI dibentuk? Nih, kau kasih tahu. MUI atau Majelis Ulama Indonesia dibentuk di Jakarta pada tanggal 17 Rajab 1935 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 Masehi. Dalam pertemuan alim ulama yang dihadiri oleh MUI daerah, pimpinan Ormas Islam tingkat nasional, pembina kerohanian 4 dari 4 angkatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Republik Indonesia, serta beberapa tokoh Islam yang hadir secara pribadi. Oh, jadi apakah ada tanda bukti kalau MUI pernah dibentuk? Berdirinya MUI diabadikan dalam bentuk penandatanganan piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh 51 orang ulama, 26 orang dari Ketua Majelis Ulama Daerah tingkat Dati 1 se-Indonesia, 10 orang dari Ormas Islam tingkat pusat, 4 orang dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Polri, serta 11 ulama yang hadir secara pribadi. Oh ya, aku ingat nama pertemuan itu. Namanya Pertemuan Alim Ulama yang melahirkan MUI tersebut ditetapkan sebagai Munas atau Musyawarah Nasional yang pertama. Nah, itu dia. Tugas MUI adalah untuk 1. MUI menjadi penerjemah yang menyampaikan pikiran-pikiran dan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah kepada masyarakat. Kedua, MUI hendaknya mendorong, memberi arah, dan menggerakkan masyarakat dalam membangun diri dan masa depannya. Ketiga, MUI menjadi penghubung antara pemerintah dengan ulama. Terus latar belakang didirikannya MUI apa? Yang melatar belakangi didirikannya MUI adalah 1. MUI didirikan karena memiliki peran strategis selaku penasihat tertinggi di bidang keagamaan. 2. Sebagai lembaga yang mewakili umat Islam di Indonesia jika ada pertemuan ulama internasional. Ketiga, bertujuan untuk membantu pemerintah dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan keagamaan dalam menyukseskan program pembangunan. 4. Sebagai wadah pertemuan dan silaturahmi para ulama seluruh Indonesia untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Kelima, sebagai wadah musyawarah bagi para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim Indonesia untuk membicarakan permasalahan umat. Gimana Haryadi? Apakah kamu sekarang paham? Ya, sekarang aku paham. Ternyata tugas MUI tidak hanya di bidang keagamaan saja, tetapi juga dalam bidang pembangunan, masyarakat, sosial, dan kebudayaan. Nah, tahu juga kau kan sekarang. Jadi, kita sebagai umat muslim, kita harus patuh apa yang dianjurkan oleh MUI. Karena sudah tentu itu baik untuk kita semua. Yoi bro, tenang. Aku tahu kok. Santai. Oke lah kalau begitu.